Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Amin. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Menang Atas Depresi. Jadi bulan ini mungkin kita akan banyak membahas beberapa topik tentang mental health. Dan hari ini saya kebagian membahas tentang depresi. Depresi menjadi satu kata yang mungkin hari-hari ini sejak pandemi bahkan tahun 2020 yang lalu menjadi hal yang sering timbul di dalam pemikiran seseorang. Apa saya depresi ya? Atau saya mengalami stres, saya mengalami apa? Banyak orang mungkin sudah aware dengan kesehatan mentalnya. Tetapi sayangnya orang-orang Kristen seringkali denial akan hal ini. Orang Kristen merasa depresi itu adalah bentuk tidak adanya iman. Bahkan diperparah kalau ada jemaat yang lain atau bahkan pemimpin rohani yang lain. Kalau ada orang yang cerita, saya mengalami stres, depresi, oh kamu kurang iman. Judgement seperti itu sebenarnya berbahaya karena menyebabkan orang-orang Kristen bahkan pemimpin-pemimpin rohani tidak mau mengakui kesakitan mentalnya. Padahal sakit itu harus diobatin. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita sakit flu, minum obat flu. Kalau kita sakit penyakit dalam, kita datang ke dokter penyakit dalam. Kalau kita sakit kulit, kita datang ke dokter kulit. Tetapi jarang kita sakit mental datang ke dokter jiwa. Karena dipikirnya kalau datang ke dokter jiwa itu udah gila. Wah, ini sangat memalukan nama keluarga. Kalau sampai ketahuan kita datang ke psikiater itu nanti jadi omongan besar di keluarga. Stigma ini harus kita patahkan. Karena depresi bisa dialami oleh siapapun. Bahkan saya sebagai orang yang berdiri di mimbar juga bisa mengalami depresi. Jadi kita harus terbuka dan aware atas depresi. Apa itu depresi? Depresi diambil dari kata depress atau ditekan dan ditekan hingga posisi terendah. Kalau kita punya bantal di rumah, bantal yang baru beli, biasanya kan di vakum tuh. Kalau kita baru beli bantal kita gunting terus bantalnya megar. Boom. Bantal itu kalau kita tidurin malam-malam, besok pagi kita bangun, bulet lagi enggak? Bulet lagi dong. Boom, bulet lagi gitu kan. Tapi ada masa di mana ketika bantal itu sudah terlalu lama dipakai, terlalu lama ditekan, dia nggak akan balik lagi. Di sini ada yang mungkin Bapak Ibu yang pernikahannya udah 20 tahun, 25 tahun, bantalnya masih sama sejak merit. Berarti bantalnya udah umur 20-25 tahun, ada? Oh nggak ada, udah pada ganti ya, puji Tuhan, banyak berkat. Tapi coba cek bantal yang baru beli sama bantal yang udah 10 tahun, udah 20 tahun pasti beda bentuk ngembangnya. Yang bantal udah 10 tahun pasti lebih gepeng. 25 tahun mungkin gepeng banget. Kenapa? Karena sudah terlalu lama ditekan. Depresi itu menekan. Manusia didesain untuk bisa ditekan seperti bantal, betul. Tapi tidak dalam waktu yang lama. Tekanan yang terus menerus di dalam hidup kita dalam waktu yang lama membuat tidak bisa kita kembali ke formula yang seharusnya. Dan ini menyebabkan depresi. Di dalam teori ada 4 jenis depresi klasik yang mungkin kita bahas sedikit untuk kita mengenal hal ini. Yang pertama depresi normal. Maksudnya apa? Sebenarnya ini tingkat paling bawahnya. Yaitu tidak sukarela seseorang menghadapi tekanan yang menyakitkan di dalam tahap-tahap transisi hidupnya. Biasanya ya, kita tumbuh dewasa kalau kita ingat-ingat dulu waktu remaja mengalami depresi karena ada perubahan hormon. Wanita yang baru melahirkan, sekarang nama kerennya tuh apa? Baby blues. Mengalami stres, depresi karena hidupnya yang tadinya bisa hang out sama temennya, bisa kencan sama suaminya, bisa main, tiba-tiba hidupnya direnggut sama satu bayi ini. 24 jam ngurusin bayi, 2 jam sekali nyusuin, 3 jam sekali ganti popok. Hidupnya habis, kena baby blues.
Depresi tingkat yang pertama, depresi normal. Depresi ini tidak lebih biasanya dari 2 minggu. Nah kalau lebih dari 2 minggu ini harus diwaspadai, berbahaya. Jadi ada masa biasanya seorang ibu tidak mau pegang bayinya. It's okay. Bapak-bapak ambil cuti, bantuin istrinya. Karena memang ada masanya wanita mengalami hal itu. Tapi itu tidak menjadi masalah kalau tidak terjadi dalam waktu yang lama. Nah, tetapi yang kedua yang berbahaya adalah depresi terselubung. Yaitu keadaan konflik yang tidak diselesaikan dan dikubur. Rasa sakit yang disangkal atau di dalam teori disebut defense mechanism. Ini teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang ini lebih jauh, bisa cari di YouTube Battle Youth Bandung, khotbah saya yang kemarin hari Sabtu malam. Saya bahas tentang ini, defense mechanism, di mana manusia secara tidak sadar sering melakukan defense mechanism, denial terhadap kesakitan yang dialami. Jadi manusia tidak mau menghadapi sakitnya tetapi ditutupin. Ada yang pernah luka di dengkul? Luka di dengkul kalau udah mau sembuh, ditutup plester, kita pakai celana panjang, kadang kita lupa udah masih ada luka yang belum kering. Kalau kebaduk meja, sakit. Atau kita lupa tiba-tiba, ayo semua berlutut, kita berlutut, sakit, berdarah lagi. Karena lukanya belum sembuh. Nah makanya depresi terselubung ini berbahaya, kenapa? Karena seakan-akan kita manusia yang baik-baik saja. Padahal tidak. Padahal kita menutupi rasa sakit, menguburkannya, berusaha melupakannya, tetapi tidak berusaha menyembuhkannya. Di dalam kekristenan ini gak bagus. Walaupun di dalam teori psikologi dibilang defense mechanism adalah hal yang alami untuk manusia melawan konflik kecemasan. Tetapi itu terjadi di dalam alam bawah sadar. Dan di dalam kekristenan, Tuhan gak pengen kita menutupi. Makanya gak ada KKR penutupan rasa sakit, ada? Adanya KKR apa? Kesembuhan Bapak Ibu. Tuhan pengen kita menyembuhkan luka, bukan menutupi luka. Depresi neurotik, ini depresi yang berlangsung lebih lama, mengganggu biologis dan sosial yang normal. Jadi udah gak bisa ngobrol, bersosialisasi lagi. Mungkin tadinya Bikom udah ikut Bikom jadi aneh, gak pernah mau ngomong lagi, jadi tertutup. Sudah depresi neurotik dan terakhir depresi psikotik, ini depresi yang berat yang biasanya di tahap ini sudah harus mendapati penanganan medis yang khusus atau masuk ke rumah sakit mental. Oke, depresi mungkin dialami Pak oleh orang yang gak punya apa-apa, miskin, karirnya gagal, bangkrut. Salah. Kita lihat satu kisah di Alkitab, namanya Elia. Elia itu nabi Allah yang luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Tanah Suci ada satu statu gitu ya, di gunung di mana dipercaya Nabi Elia itu membunuh 450 Nabi Baal. Makanya itu kelihatan dia pegang pedang, terus dia lagi nginjek Nabi Baal yang mau dia penggal. Bayangin, dia penggal satu-satu 450 Nabi Baal, penyembah berhala yang membuat hati Tuhan itu sakit karena bangsa Israel menyembah Nabi Baal. Nabi Allah yang kalau ngomong hujan berhenti hujannya. Hujan datang hujan. Ini bukan pawang hujan, tapi Nabi Tuhan yang memiliki luar biasa kuasa untuk melakukan mujizat. Mengalahkan Nabi Baal dengan kemuliaan Tuhan dan juga dia tidak mengalami kematian. Ini jadi satu paradok yang luar biasa di mana seseorang yang Tuhan rencanakan untuk tidak pernah mati, tetapi ketika dia ada di puncak pelayanannya, di puncak karirnya, yaitu menumpas 450 Nabi Baal, justru Elia merasakan depresi. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita mungkin dari dulu merintis pekerjaan, merintis toko, merintis kantor, merintis pabrik. Kita berpikir di puncak kesuksesan akan ada kebahagiaan. Hati-hati, Elia di puncaknya dia mengalami depresi. Kenapa bisa Elia mengalami depresi di puncak pelayanannya? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Hari ini Bapak Ibu bisa siapkan 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, kita akan banyak bahas firman Tuhan dari 1 Raja-Raja yang 19. Ada 3 hal yang menyebabkan Elia depresi. Yang pertama, Elia merasa kehilangan.
Dia merasa kehilangan, kehilangan apa nanti kita bahas. Yang kedua, Elia mengalami pola pikir yang negatif. Next. Yang ketiga, Elia merasakan marah yang tertekan. Nah ini, penyebab Elia depresi. Kehilangan pola pikir negatif dan marah yang tertekan. Kita akan bahas satu-satu apa sih maksudnya dari 3 poin ini. Yang pertama kehilangan. Kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana dan akhirnya dia masuk ke padang gurun sendirian, gak mau diganggu sama siapa-siapa. Elia di sini kehilangan beberapa kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar manusia? Dikasihi, merasa berarti, dan ketentraman jiwa. Elia pada saat itu ada ancaman untuk dibunuh oleh istrinya Ahab. Dan ini membuat dia ingin menyelamatkan nyawanya. Dia kabur. Tetapi yang paling penting ada di ayat 10 jawabannya. Kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Dia ngomong sama Tuhan gini, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian dengan engkau. Aku meruntuhkan, orang Israel meruntuhkan mesbah-mesbahmu. Dan aku membunuh, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya, Elia bilang ya, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi Elia di tengah kesuksesannya membunuh Nabi Baal, sekarang dia takut dibunuh. Dia merasa udah gak ada lagi orang yang takut akan Tuhan atau Nabi selain dia. Dan dia merasa sendirian. Seringkali orang di puncak karir itu merasa sendirian. Seringkali orang semakin tinggi karirnya di dunia apapun, bahkan di pelayanan, merasa kesepian. Karena waktu di bawah bisa sharing sama banyak orang. Tapi bayangin kalau udah jadi gembala, mau sharing sama siapa? Sama jemaat. Belum tentu jemaat ngerti kan. Makanya semakin tinggi sebenarnya pelayanan, usaha, apapun itu rentan mengalami kesepian. Elia merasa nyawanya terancam, Elia merasa pelayanannya gagal. Nah ini kehilangan-kehilangan ini yang membuat Elia di puncak karirnya merasa depresi. Itu poin pertama Bapak Ibu, kehilangan. Kehilangan kasih, kehilangan teman, kehilangan support system, kehilangan rasa aman akan nyawanya dan dia merasa akan mati. Lalu pola pikir negatif yang kedua, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia, yaitu Elia, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya, cukup itu, ya Tuhan ambillah nyawaku. Wah, Nabi pengen bunuh diri nih, pengen mati. Dia bilang sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Jadi segala pelayanan yang telah dia lakukan dan sebenarnya baik di matanya Tuhan. Tetapi pola pikir Elia menganggap dia adalah orang yang gagal. Elia mengasihani diri, menghukum dirinya, takut dan dia gak punya harapan. Untuk apa? Untuk mempertobatkan bangsa Israel. Karena panggilan hidupnya adalah mempertobatkan bangsa Israel. Elia merasa gagal bukan karena dia mau dibunuh sama istrinya Ahab. Tetapi dia merasa gagal karena Ahab tidak bertobat. Ahab itu suami-suami takut istri. Dia sebenarnya percaya kepada Allah, Yahweh. Tetapi karena istrinya dia mengkompromikan istrinya biarin nyembah berhala. Tetapi di depan matanya Ahab, Elia sudah mempertontonkan bahwa Dewa Baal itu gak hidup, gak bisa apa-apa. Nabi-nabinya manggil, gak datang apapun. Tetapi Elia cuma sekali manggil Tuhan, Tuhan bisa membakar kayu bakar yang sudah dibanjur air. Wow, gak masuk akal Bapak Ibu. Coba api unggun
waktu hujan? Nyala nggak? Susah kan? Kayunya kan harus kering. Ini kayu dibanjur air tapi bisa dibakar. Kenapa? Karena kuasa Tuhan. Ahab lihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan Yahweh itu hidup tetapi tidak merubah imannya. Dia bukannya melarang istrinya, udah jangan, dia hamba Allah, jangan mengusik hidupnya. Dia nggak ngomong gitu, dia diem aja. Kurang ajar Elia, saya bunuh Elia. Terus dia diem, oh iya, ya udah silahkan, gimana mamah aja. Elia merasa gagal karena Ahab gak bertobat, bangsa Israel gak bertobat. Karena Ahab adalah raja atas Israel. Ahab tidak melarang istrinya untuk membunuh Elia. Padahal Ahab melihat mujizat yang dipertontonkan di depan matanya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang bilang, saya mau lihat mujizat dulu baru percaya. Jangan. Banyak orang udah lihat mujizat gak percaya. Tetapi kalau hari ini saya dan Bapak Ibu percaya, tanpa melihat mujizat satu kali pun, itu karena firman Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang mengubahkan hati kita. Lebih indah. Ketiga, marah yang tertekan. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Elia bilang tadi kan, aku bekerja bagi Tuhan segiat-giatnya. Aku bekerja bagi Tuhan semesta alam. Orang Israel gak ada yang sayang sama Tuhan. Orang Israel menyingkirkan mezbah Tuhan. Hanya aku sendiri yang kerja bagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang merasa demikian. Hanya saya sendiri yang mengusahakan kehidupan keluarga ini. Hanya saya yang menafkahi keluarga ini. Hanya saya yang memikirkan keluarga ini. Gak ada yang bantu, saudara yang lain enggak, adik kakak yang lain enggak. Akhirnya mengalami seperti Elia, depresi. Marah yang tertekan. Elia kehilangan harapan karena tampaknya seluruh usahanya sia-sia. Bangsa Israel tidak bertobat, khususnya Raja Ahab. Fase depresinya Elia, bersyukurnya tidak berlarut-larut dalam pasal-pasal berikutnya. Karena tidak dicatat di pasal berikutnya Elia masih mengalami depresi. Tetapi di pasal itu juga Tuhan membantu Elia untuk membangkitkan Elia dari depresinya dan mengalahkan depresinya. Amin. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk ke 4 poin kenapa Elia bisa sembuh dari depresinya. Saya mau bilang gini, untuk menyembuhkan kita dari penyakit apapun, penyakit fisik, penyakit mental, penyakit apapun, Tuhan itu sangat able, sangat sanggup. Hanya masalahnya seringkali ketika kita menghadapi berbagai masalah, penyakit yang ada dalam hidup kita tidak datang sama Tuhan. Seringkali kita ketika ada masalah datangnya sama siapa? Dokter mungkin. Sama pendeta. Kita pikir datang sama pendeta itu datang sama Tuhan. Bukan. Datang sama Tuhan itu benar-benar berserah dan mencari kehendak Tuhan. Memang bisa melalui hamba Tuhan atau pendeta. Tetapi bukan mengandalkan manusianya. Ada 4 cara Bapak Ibu Elia bangkit dari depresi. Yang pertama istirahat dan makan, yang kedua bertemu dengan Tuhan, yang ketiga mendengar jawaban Tuhan, yang keempat mendapatkan support system atau mendapatkan dukungan dari Tuhan, orang-orang yang menyertai dia di dalam pelayanan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama istirahat dan makan. 1 Raja-Raja 19 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan bilang gini. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Wow. Elia lagi tiduran di bawah pohon, do nothing, gak mau ngapa-ngapain. Why? Karena dia depresi. Aduh pengen mati aja Tuhan, aku mau mati Tuhan, ambil nyawaku. Tuhan langsung kirim malaikat, kasih makan, kata Tuhan.
Tuhan mengutus malaikat agar Elia makan dan makanannya hadir secara mujizat. Roti bakar lagi. Saya nggak tahu kenapa roti bakar. Mungkin kita bisa berinterpretasi roti bakar adalah makanan kesukaan Elia. Mungkin kalau kita sukanya Indomie goreng, malaikat kirim Indomie goreng. Tetapi ini menarik. Tuhan gak langsung masuk, Elia engkau harus bertobat. Enggak, kasih makan dulu. Kasih istirahat dulu. Dibutuhkan fisik yang sehat untuk sembuh dari depresi. Banyak orang yang ketika mengalami stres depresi, mogok makan, mengurung diri di kamar, minum minuman keras misalkan. Atau apapun lah yang merusak kesehatan fisiknya. Gak bisa tidur. Insomnia, tidurnya jam 5 pagi, kerja jam 7, cuma 2 jam tidurnya. Ya pasti makin terkena depresi. Dibutuhkan fisik yang sehat untuk sembuh dari depresi. Makanya harus ada istirahat yang cukup, harus ada makan makanan yang sehat. Depresi membuat seseorang tidak memperhatikan kesehatan jasmaninya dan Tuhan mengetahui bahwa Elia membutuhkan fisik yang prima untuk bangkit dari depresinya. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita lagi tidak memperhatikan kesehatan tubuh, mungkin kita sedang mengalami depresi. Karena saya merasa ya, ketika dalam tekanan, stres, saya nggak peduli apa yang saya konsumsi. Saya bisa makan martabak malam-malam, bisa makan minuman yang manis, soda misalkan, dua kaleng sehari, itu merusak. Padahal kalau saya lagi dalam kondisi yang baik, yang prima, saya bisa pilih makanan. Oh ini terlalu banyak gorengan, saya nggak mau. Oh ini jeroan, saya nggak mau. Tapi saat depresi, saat stres, saat menghadapi tekanan, makan aja apa aja. Goreng hayu, usus, babat, apalagi yang nggak sehat. Semua ditelan. Nah Bapak Ibu hati-hati, jika hari ini mungkin Bapak Ibu tidak memperhatikan pola hidup, nggak mikirin saya tuh harus olahraga sepertinya. Oh saya tuh udah kegemukan nih, udah timbangan tuh udah obes. Saya tuh makan tuh sepertinya setiap hari tuh goreng-goreng tuh nggak sehat. Sarapan bala-bala, siang makan ayam goreng, malam makan nasi goreng. Sehat nggak? Dipikir aja, nggak sehat. Mau mati umur berapa Bapak Ibu? 45, 50. Kalau seperti itu terus nggak akan panjang umur kita. Jangan serahin sama Tuhan apa yang harusnya menjadi tanggung jawab kita. Menjaga kesehatan fisik itu tanggung jawab kita. Apa yang kita makan harus kita pikirin. Jam berapa kita tidur. Jam berapa kita istirahat. Itu harus kita pikirkan. Untuk bangkit harus punya fisik yang kuat. Jadi perhatikan istirahat, perhatikan apa yang kita konsumsi. Karena ketika kita konsumsi makanan yang sehat, Bapak Ibu akan merasa lebih baik. Yang kedua, ini yang penting. Tadi makanan, fisik, secara fisik udah. Sekarang Tuhan masuk untuk membereskan rohnya Elia. Elia bertemu dengan Tuhan di ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua ketika udah sampai ke Horeb setelah 40 hari jalan. Bayangin dia lagi stres, lagi depresi. Tuhan tuh gak langsung datang ke padang gurun, gak mau. Tuhan pengen Elia yang nyamperin Tuhan. Jalannya 40 hari. Puasa lagi tuh. Habis makanya malaikat bilang kamu harus makan. Karena gak ada makanan nih jalan 40 hari. Bayangin Elia lagi udah mah pusing, stres. Suruh jalan 40 hari. Tapi dia mau. Nah ini. Kadang orang mau sembuh dari depresi itu harus ada kemauan dari dirinya sendiri. Dan Elia mau. Elia mengikuti perintah Tuhan untuk pergi ke Gunung Horeb. Elia berjumpa dengan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi ketika Elia datang ke sana, di situ dia bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lewat, angin besar dan kuat lewat, membelah gunung, memecahkan bukit-bukit batu. Jadi ini sangat mengerikan anginnya. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin atau badai yang besar itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa bumi. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa bumi itu. Dan sesudah datang gempa datanglah api. Tetapi Tuhan juga gak ada di dalam api. Tetapi setelah itu datanglah angin sepoi-sepoi basah.
Atau dalam Alkitab bahasa Inggris, gentle whisper. Segera sesudah Elia mendengar angin sepoi-sepoi itu, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Kenapa? Karena dia tahu ada kehadiran kekudusan Tuhan di situ. Ada Allah yang hadir di situ. Lalu Tuhan datang dan bersuara lagi, "Hai Elia, apa kerjamu di sini?" Kalau mungkin hari ini Tuhan bilangnya, "Hai Elia, lagi ngapain kamu? Lagi ngapain di sini?" Tuhan tidak datang di dalam badai dan gempa, tetapi datang di dalam angin sepoi-sepoi. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu pahami, Tuhan yang kita sembah itu memang Tuhan yang besar, yang bisa melakukan apapun. Kalau misalkan Tuhan murka, sangat mengerikan, yes. Tetapi Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang maha kasih. Dan ketika kita lemah, Tuhan itu datang dalam kelemah lembutannya. Untuk mengcomfort, untuk memberi kita kenyamanan. Siapa sih yang gak suka angin sepoi-sepoi? Saya sangat suka angin sepoi-sepoi. Kalau healing, lagi healing ya. Ada yang suka healing ke pantai atau ke puncak. Ngopi gitu ya, sambil lihat gunung atau sambil lihat pantai. Kena angin sepoi-sepoi itu rasanya apa ya? Rasanya menyenangkan. Seperti terapi gitu ya, menyejukkan. Tuhan datang lewat yang seperti itu. Dia datang dengan suara yang menakutkan, api atau apapun. Yang Elia sudah pernah lihat. Waktu Tuhan marah kepada nabi-nabi Baal itu, Tuhan datang bentuknya apa? Api, boom, mengerikan bagi orang yang gak percaya sama Tuhan. Tetapi ketika Elia lemah, Tuhan datang dalam angin. Seperti seakan-akan memeluk Elia, memberi kekuatan kepada Elia. Elia, ayo bangkit, ayo kamu bisa. Kamu ngapain di sini? Kamu punya pekerjaan yang telah aku siapkan yang besar di sana. Kamu jangan lari dari panggilan hidup. Tuhan pengen Elia kembali kepada panggilan hidupnya. Tuhan datang dalam kelemah lembutannya. Tuhan bertanya sampai 2 kali, "Apa kerjamu di sini Elia?" Padahal kan Tuhan yang suruh datang ya. Tetapi kan Tuhan tahu kenapa Elia ada di situ. Karena Elia sedang kabur. Dan Tuhan gak mau kita, termasuk Elia, saya dan Bapak Ibu, hidup di dalam pelarian. Pelarian itu bisa di mana aja. Bisa jadi perkawinan adalah pelarian dari keluarga kita sebelumnya. Bisa jadi datang ke gereja adalah pelarian dari masalah kita. Bisa jadi kita main badminton sama teman-teman kantor itu adalah pelarian. Bisa jadi main golf sama rekan-rekan kerja karena kita gak mau lihat istri kita di rumah. Bisa jadi ibu-ibu pergi arisan seminggu 3 kali. Karena gak mau ketemu suaminya, pelarian. Dan Tuhan gak pengen saya dan Bapak Ibu hidup di dalam pelarian. Ada amin? Tuhan akan mengetahui ketika kita hidup dalam pelarian dan Tuhan pengen kita segera kembali. Yang ketiga, dengarkanlah jawaban dari Tuhan yang ini membuat Elia bangkit. Di ayat 15 sampai 18 Tuhan menjawab Elia. Firman Tuhan kepadanya, setelah ditanya, "Kamu ngapain di sini?" Tuhan langsung bilang, "Pergi kamu, kembali ke jalanmu, kembali ke jalanmu, kembali ke panggilan hidupmu. Melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah engkau sampai engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi yang akan menggantikan engkau." Dikasih teman pelayanan sama Tuhan. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal dan mulutnya tidak mencium Baal, tidak mencium patung Baal. Wow, Tuhan ngasih insight kepada Elia. Pelayanannya gak sia-sia. Kenapa? Karena akan ada 7.000 orang Israel yang setia kepada Allah Yahweh. Akan ada 7.000 orang yang gak nyembah Baal. Akan ada dia mendapatkan orang-orang yang mendampingi dia di dalam pelayanannya. Seringkali dalam depresi kita, di dalam keadaan terendah kita tuh gak tahu ini Tuhan kenapa ya terjadi dalam hidup saya. Kenapa ini Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ketika kita mencari hadirat Tuhan,
Kita bela-belain bangun pagi setiap hari ikut menara doa. Kita siapkan waktu untuk baca firman Tuhan. Di dalam waktu-waktu kita bersama Tuhan, saya yakin seperti Elia dijawab sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan pemahaman, Tuhan akan memberikan kita satu tenaga untuk kita bangkit melalui lembah kekelaman hari ini. Yang terakhir, yang tadi sudah dibahas, Elia tidak sendirian lagi, dia sudah mendapatkan support sistemnya. Elia tidak merasa bekerja sendirian karena dia akan mendapatkan Elisa yang akan menggantikan dia. Dan juga ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk melakukan tugas-tugas itu. Tadi ada siapa? Hazael, ada Yehu. Padahal itu orang-orang yang kalau Hazael tuh raja Aram yang nantinya jahat. Karena dia akan membunuh bangsanya sendiri. Tetapi memang diperintahin sama Tuhan untuk menumpas bangsa Israel yang tidak takut akan Tuhan. So hari ini kita harus punya support system dari komunitas yang tepat. Karena kesepian adalah salah satu penyebab dari depresi yang terbesar. Kalau tadi udah ada Om Edi yang sampaikan kesaksiannya. Ada Bapak Ibu yang mungkin sudah jadi PKS. Ada yang tadinya mungkin jadi jemaat. Ada yang mungkin belum pernah sama sekali merasakan ada dalam cell group atau komunitas kecil. Saya mau dorong Bapak Ibu hadir di komunitas kecil. Karena saya mau bilang gini, kalau saya nggak ada di komunitas kecil, saya hari ini tidak berdiri di mimbar ini. Saya nggak diselamatkan lewat khotbah, lewat KKR, lewat tumpang tangan pendeta, enggak. Tetapi saya diselamatkan karena komunitas kecil. Ada teman yang mengajak saya ke komunitas kecil waktu saya nggak kenal sama Tuhan. Dan komunitas kecil itulah yang menjadi support system saya. Dan ketika saya menghadapi depresi, menghadapi tekanan yang berat dalam hidup saya, komunitas itulah yang membuat saya bisa bangkit. Disitulah saya terima Tuhan. Disitulah saya kenal sama Tuhan. Dan setelah itu, long story short, saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan buat melayani Tuhan. Bayangin, kalau nggak ada teman yang ngajak saya ke cell group waktu itu, saya nggak mungkin kenal sama Tuhan. Mungkin ya, mungkin kejadian terburuknya, worst case-nya. Apakah saya masih hidup? Nggak tahu. Karena sebelum saya kenal Tuhan, ketika saya mengalami stres atau depresi, pelariannya itu adalah ke hal-hal yang tidak sehat untuk tubuh saya. Pulang malam, minum minuman keras, apapun dilakukan untuk melupakan masalah, untuk lari dari masalah. Tetapi setelah dapat cell group, support system, saya tahu ada orang yang mengasihi saya. Saya tahu kalau saya butuh tempat cerita, saya harus ke rumah siapa. Saya tahu kalau lagi nggak baik-baik saja, teman siapa yang saya harus hubungin. Dan itu sangat penting Bapak Ibu. Hadir ke gereja tiap minggu adalah satu hal yang baik. Tetapi kalau cuma datang ke gereja, pulang nggak kenal siapa-siapa, apa bedanya sama nonton bioskop? Datang sendiri, pulang sendiri. Nobody knows. Ini siapa ya? Itu bukan datang ke gereja. Jangan jauhkan hidup kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di pertemuan-pertemuan ibadah itu harusnya ada saling mendoakan. Nah, saling mendoakan itu harusnya saling kenal. Memang kita nggak bisa kenal semua orang yang ada di sini karena terlalu besar. Tetapi minimal kalau kita punya cell group, kita bisa kenal 5, 6, sampai 12 orang yang ada di gereja ini. Dan kita tidak merasa sendirian. So hari ini saya dorong Bapak Ibu untuk ikut di dalam komunitas sel atau dinamakan battle community di gereja kita. Karena saya yakin kita bisa melihat hal-hal yang ajaib di dalam Bikom. Bukan hanya perubahan hidup sendiri, tetapi perubahan hidup orang lain yang ada di sana. Next, Jared Wilson, ini adalah seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia melayani di sebuah gereja yang besar, jemaatnya ada 15.000 orang, berarti lebih besar dari gereja Mekarwangi ini. Namanya Harvest Christian Fellowship Church. Dia di gereja itu sebagai staff atau associate pastor yang khusus mengalami orang-orang yang depresi. Tetapi sangat disayangkan memang akhir hidupnya dia juga mati bunuh diri. Jadi
Ini mengagetkan buat seluruh gerejanya, buat gembala seniornya, buat keluarganya. Karena dia masih memiliki anak yang masih kecil. Anaknya belum pada remaja. Dia sangat positif, sangat senang melayani orang lain, sangat senang membantu orang lain. Dia juga senang untuk menolong orang yang mau bunuh diri. Tetapi memang hamba Tuhan di tempat itu atau senior pastornya juga tahu bahwa Jared Wilson ini juga sedang bergumul dengan depresi. Saya mau bilang Bapak Ibu, gak ada yang terluput dari depresi. Karena depresi bisa datang kapan saja, gak tahu triggernya apa. Bisa saja puncak kesuksesan, bisa saja kesepian, bisa saja kita merasa gak berguna lagi, bisa saja hubungan dengan suami atau istri yang membuat kita depresi. Tetapi hari ini saya mau berikan tips dari buku Jun Han Counseling Pastoral. Dia memberikan tips yang sangat baik untuk kita pertama kali nih sebelum pergi ke seorang ahli. Kita self-diagnose dulu apakah kita mengalami depresi terselubung atau tidak. Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang pertama, kita buat garis panjang horizontal yang menggambarkan hidup. Lalu dibagi 3. Jadi Bapak Ibu nanti pulang bukinya di kertas garis panjang. Lalu bagi masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa. Lalu setelah membagi 3 bagian tersebut, tandailah kejadian yang berarti di setiap fase hidup itu. Misalkan waktu anak, kita fase hidup yang berartinya kehilangan kakek yang meninggal, tulis sedih banget. Lalu di fase remaja apa fase hidupnya? Diselingkuhin pacar misalkan, tulis. Lalu di masa dewasa apa yang menyebabkan kita konflik, gelisah, tertekan. Mungkin di fase dewasa merasa direndahkan oleh istri misalkan. Atau ribut dengan mertua. Apapun itu tulis. Seluruh kejadian itu hal-hal yang besar yang ada dalam hidup kita. Lalu kita tentukan apakah ada rasa sakit yang tidak dihadapi dari peristiwa-peristiwa ini. Contoh. Kadang sering ada orang tuh denial sama kondisi kedukaannya atau kehilangannya. Jadi misalkan dia kehilangan kucing kesayangan. Tapi dia setiap hari masih datang ke kandang kucing, bersihin, kasih makan. Karena dia pikir kucingnya akan balik lagi. Itu self defense mechanism yang sebenarnya tidak mau menghadapi rasa sakit. Dia udah tahu orang tuanya udah gak ada. Tapi dia selalu datang bersihin kamar papahnya. Seakan-akan papahnya mau tidur lagi di situ. Itu rasa sakit yang tidak dihadapi. Bapak Ibu tulis, lalu pikirkan ada gak rasa sakit yang selama ini sebenarnya kita tuh gak mau hadapin. Karena kalau dihadapin kita sakit, nangis, dan seterusnya. Temukanlah sumber rasa sakit itu yang terselubung itu melalui doa kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Bahkan kalau saya sarankan Bapak Ibu bisa masuk ke kamar yang tenang, pejamkan mata, lalu imajinasikan momen itu. Lihat kembali diri Bapak Ibu yang waktu kecil itu, atau pada masa remaja itu. Atau lihat kembali, visualisasikan kita di dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu. Lalu kita pikirkan, udah beres belum ini? Sudah sembuh belum lukanya? Cari. Uraikan kejadian dengan pernyataan yang spesifik kalau udah ditemukan. Misalkan, saya bersedih atas kepergian kakek saya karena saya sangat dekat dengan kakek saya. Dan saya belum bisa menerima kakek saya sudah meninggal. Detail, tulis detail. Atau misalkan, saya begitu malu ketika bos saya memarahi saya di depan seluruh staf dan saya sangat benci sama bos saya. Tulis detail seperti itu contohnya. Lalu setelah ditulis detail kita sudah menemukan luka itu. Padamkanlah dengan menceritakan pada Tuhan dan juga pada orang yang Bapak Ibu percayai. Karena di dalam Yakobus dibilang saling mengaku dosamu danlah kamu saling mendoakan. Jadi penting cerita sama Tuhan, akui itu Tuhan saya mau sembuh. Lalu cerita juga kepada pemimpin cell group atau tim pastoral yang ada di gereja atau teman-teman yang Bapak Ibu yakin dia bisa jaga rahasia, ceritakanlah. Lalu ampuni seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Ampuni siapapun itu. Ampuni itu bukan hanya person ya. Kita harus mengampuni misalkan peristiwanya, mengampuni kejadiannya, kondisinya, kehilangannya. Misalkan kita bangkrut, tapi gak ada yang bikin kita bangkrut. Memang bangkrut aja. Kita mau nyalahin siapa? Ya ampuni kebangkrutan itu. Ampuni diri kita sendiri. Jangan merasa saya gagal, saya gak berguna. Ampuni. Hadapi peristiwa itu.
Saya yakin ketika Bapak Ibu melakukan step-step ini, Bapak Ibu bisa menemukan luka-luka yang belum ditemukan dan belum pernah disembuhkan. Tetapi saya menghimbau kalau Bapak Ibu butuh pertolongan, butuh teman untuk cerita, bisa datang ke gereja, bisa datang ke PKS-nya, bisa datang ke cell group leaders-nya, agar kita sama-sama bisa sembuh. Karena saya yakin Tuhan pengen kita sembuh. Amin. Depresi bisa menyerang siapa saja dan depresi bukanlah hal yang memalukan. Segera mencari pertolongan, terutama pertolongan Tuhan, lalu pertolongan saudara seiman. Bergandengan tangan, kami ingin mendampingi Bapak Ibu untuk sembuh. Tim pastoral yang ada di sini, PKS, nggak pengen kita terus hidup di dalam luka, tetapi yuk sama-sama kita bangkit dari luka-luka kita. Lawan depresi, menang atas depresi. Saya minta tim Praise and Worship untuk siap-siap, saya akan tutup dengan ini. Sikap kita terhadap depresi, yang pertama harus waspadai. Jadi kita harus waspada, jangan jumawa, wah saya mah berdoa tiap hari, saya nggak akan pernah depresi. Tetap waspada, karena bisa saja kita terkena depresi. Kita harus temukan segera, pakai tadi, diagnosa tadi, bikin di tulisan, di gambar. Cari apa yang menjadi luka yang belum pernah kita hadapin. Setelah ditemukan, atasi segera. Kayak kita sakit flu ya segera cari obat. Ada yang pernah kena COVID kan pasti. Ketika kena COVID kita langsung minta obat ke pemerintah atau minta antivirus ya karena kita pengen sembuh. Sama, depresi harus disembuhkan. Segera atasi. Segera bangkit untuk apa? Seperti Elia memenuhi panggilan hidup dari Tuhan. Elia memang pernah pengen mati bunuh diri. Tetapi akhir hidupnya memuliakan Tuhan. Elia naik satu kereta penuh dengan api kemuliaan Tuhan. Naik ke surga tanpa pernah masuk ke lubang kubur. Ending yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu, bukan hanya Elia yang mau dipakai Tuhan sebegitu dahsyat. Saya dan Bapak Ibu punya panggilan hidup yang dahsyat. Panggilan hidup yang luar biasa bukan hanya di dalam gedung gereja. Di kantormu, di tokomu, di pabrik, di tempat kita bekerja, di kampus, dimanapun, di rumah sakit, di pengadilan, di kantor polisi, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Ada panggilan hidup yang dahsyat, yang Tuhan mau kita selesaikan. Amin. Mari bangkit, mari menang atas depresi. Karena Tuhan mau kita sembuh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.